Selanjutnya, terakhir, nanti kita berkembang di dalam diskusi bahwa Dukcapil Kabupaten Cirebon sudah melakukan upaya-upaya kerjasama sinergis dengan KPU Kabupaten Cirebon. Yang pertama adalah melakukan pemadanan data pemilih. Kita lakukan pemadanan dengan cara KPU menyampaikan data kepada kita. Selanjutnya, memberikan data pindah datang dan mati by NIK kepada KPU Kabupaten untuk mengupdate daftar pemilih sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Dukcapil nomor 270/6629/Dukcapil. Yang ketiga, di Dukcapil Kabupaten Cirebon terus melakukan rekam cetak kepada wajib KTP elektronik yang berusia 17 tahun. Yang terakhir, Dukcapil Kabupaten Cirebon memaksimalkan rekam cetak terhadap kartu tanda penduduk elektronik dan pencetakan terhadap warga yang melakukan perubahan biodata penduduk. Untuk belangko kartu tanda penduduk elektronik, Kementerian Dalam Negeri tahun ini disampaikan cukup. Jadi daerah-daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah lebih tenang daripada saya ketika dilakukan pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang baru lalu. Ketika itu masih berlaku surat keterangan. Untuk surat keterangan sekarang sudah tidak kami berikan karena seluruh penduduk bisa dapat memiliki KTP elektronik dengan tentunya ketersediaan belangkonya cukup. Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon? Tentunya kapasitas alat, kapasitas personil pun kita sesuaikan. Dengan tentunya ada antrian melalui daftar online, antrian melalui kecamatan, dan perekaman terbaru yang seluruhnya kami kirimkan ke kecamatan melalui jasa pos. Ke depan kami akan mengirimkan KTP elektronik, insya Allah dengan konsep COD ke masing-masing rumah penduduk yang berhak atas KTP elektronik yang dimaksud. Demikian, moderator, mudah-mudahan nanti kita berkembang di proses diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis atas penyampaiannya. Tadi ada dalam beberapa catatan saya, ternyata banyak regulasi-regulasi yang menjadi pembeda dan pembatas, hingga akhirnya ini menjadi suatu hal yang memang faktanya demikian, ya. Harus ada upaya-upaya lain yang sekiranya tidak lagi menjadi hal sandungan. Tadi juga Pak Kadis menyampaikan terkait dengan upaya-upaya sinergitas dengan KPU. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ada beberapa poin tentang upaya sejauh mana di Dukcapil bisa membangun peran khususnya di Kabupaten Cirebon. Tadi melakukan pemadanan ataupun memberikan data meskipun terbatas ya Pak Kadis ya. Hanya by name by nick saja, tidak by name by address. Sementara kalau kita mengacu ke regulasi di SE 181 dan 550 by name by address, tapi ya faktanya demikian, tadi regulasinya sudah disampaikan. Baik Pak Kadis, jangan dulu, nanti ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk sesi 2 yaitu diskusi dan tanya jawab. Di forum chat ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dari Saudari Iin Irma Aprianti. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kadis, mungkin nanti bisa diulang lagi. Assalamualaikum, mau menanyakan tentang suket sebagai pengganti KTPL. Sementara saat ini suket sudah tidak disediakan atau tidak diterbitkan kembali di kecamatan, dan untuk mendapatkan KTPL, untuk pendaftarannya juga membutuhkan waktu lama. Bagaimana terutama untuk pemilih pemula yang belum dapat KTPL dan suket? Kurang lebih begitu Pak Kadis. Mangga, karena ini berhubungan dengan administrasi elektronik, mungkin Pak Kadis bisa menjawabnya secara akurat dan detail. Baik, terima kasih dari penanya. Dari mana Pak tadi Pak, lupa? Ibu Irma Aprianti, partisipan yang ada di forum webinar hari ini Pak Kadis. Baik, untuk permohonan cetak surat keterangan sekarang sudah dihentikan. Ya. Setiap penduduk silakan daftarkan permohonan melalui
ktpl.cirebon.go.id. Itu antrian Ya, online. bisa linknya di chat ya nanti ya. Ya, Linknya bisa di-share di chat. itu yang online. Yang online ini saya siapkan kuota perharinya 400 orang dengan kapasitas gedung kami dan menyesuaikan dengan wabah COVID-19. Kalau lebih luas lagi, ya lebih bagus. Tapi alatnya tentunya kami juga terbatas. Itu 400. Pak, apakah pemilih pemula bisa dilakukan upaya untuk memperoleh KTP elektronik? Oh ya, pemilih pemula syaratnya segera lakukan perekaman di kecamatan-kecamatan dan dalam waktu tidak terlalu lama kami kirimkan hasil cetaknya ke kecamatan. Sementara masih basisnya ke kecamatan. Nanti di waktu-waktu minggu-minggu depan kami akan mengirimkan ke rumah masing-masing melalui jasa pos dan dari permohonan yang bersangkutan karena biaya ekspedisinya ditanggung oleh yang bersangkutan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Pak, saya kalau daftar online sering penuh, Pak. Saya garis bawahi, namanya daftar online dengan sistem seperti itu pastinya berkompetisi. Per hari 400, kami buka kesempatannya 1 minggu 1 kali dibuka. Jadi kuotanya per 1 kali buka itu 500 kali 5. Ulangnya 400 kali 5. Berarti 1 minggu itu bisa menerima pendaftaran 400 kali 5. Kalau tidak tertampung, merasa tidak sabar, silakan daftar melalui kecamatan dengan aplikasi Sistem Informasi Terpadu Administrasi Kependudukan atau disingkat SINTREN. Tapi hubungi dulu operator kecamatan yang ada di operator Dukcapil yang ada di kecamatan. Jadi tiga pilihan untuk memperoleh KTP elektronik. Yang pertama, antrian online. Kenapa dibatasi? Tentunya sesuai dengan kapasitas gedung kami, disesuaikan dengan wabah COVID ini. Yang kedua, pemilih pemula tidak usah bingung karena pasti kami cetak asal dilakukan perekaman dulu. Yang ketiganya, melalui pendaftaran di operator Dukcapil yang ada di kecamatan, nanti disambungkan dengan aplikasi SINTREN yang ada di kecamatan. Demikian Pak Moderator. Terima kasih. Ya Pak Kadis, terima kasih. Nanti alangkah baiknya tadi linknya bisa di-share di kolom chat, mungkin nanti bisa diketahui ya. Itu Bu Iim atas pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Pak Kadis, sangat begitu detail dan tadi juga disebutkan ada Kadis ya sebagai aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, sebelum ke Ibu Titik, ada pertanyaan untuk Kang Irhan, selaku Ketua KIP Jabar, yang masuk ke WA saya. Kebetulan saya di Facebook juga nge-share, ada pertanyaan. Intinya begini, bagaimana sikap dari KIP terkait dengan perbedaan regulasi yang jadi pembatas antara penyelenggara dalam ini KPU Kabupaten Kota dan Kemendagri dalam ini Dukcapil dalam kaitan dengan DPD. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Pak Kadis terkait dengan adanya bagaimana sikap dari pemantau terkait adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Bagaimana menyikapinya? Mangga Kang Irhan selaku Ketua KIP bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, halo. Terdengar? Ya. Oh ya. Jelas Kang Irhan, mangga. Jadi permasalahan regulasi yang menjadi permasalahan itu kan ada di tingkat nasional ya. Pertama. Volumenya Kang Irhan agak sedikit dibesarkan. Ya, halo. Ya. Jadi untuk masalah regulasi itu adanya di kebijakan di nasional. Kalau untuk di KUPP Jawa Barat, paling untuk membantu rekomendasi kepada lebih tingginya kepada KIP nasionalnya.